Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Juni Pertiwi dengan NPM 22753005 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data, yaitu mengenai paket tracer 11.9.3, yaitu tentang VLSM Design and Implementation Practice. Jadi di awal ini kita sudah disuguhkan yaitu addressing table, yang dimana kita disuruh untuk menentukan IP address, subnet mask, serta default gateway-nya. Nah, untuk ini saya sudah membuat sebelumnya di dalam Excel untuk mempermudah tahap selanjutnya. Lalu selanjutnya di sini ada objektif atau tujuannya, yaitu part 1 examine the network requirements. Part 2-nya design the VLSM addressing scheme. Part 3-nya part 3 assign IP addresses to device and verify connectivity. Nah, untuk addressing table ini sendiri kan saya sudah buat di dalam Excel. Nah, jadi yang pertama, untuk menentukan IP address dan subnet mask serta default gateway, untuk mendapatkan ini kita disuruh untuk melihat masing-masing hostnya. Jadi di sini terdapat 27 host, 25 host, 14 host, dan 8 host. Nah, untuk mempermudahnya, saya juga menggunakan alat bantu yaitu IP calculate atau IP kalkulator. Jadi di sini kita dapat memasukkan subnet IP address. Jadi kita yang pertama yaitu /27. Jadi untuk mencari /27 atau host yang bisa digunakan yang mendekati atau yang dapat digunakan, yaitu saya menggunakan /27 karena bila saya menggunakan /26 nah di sini kan 62 itu terlalu banyak. Lalu jika saya menggunakan /25 contohnya, nah ini sendiri juga sangat amat terlalu banyak. Sedangkan kalau untuk yang /28 ini kurang, maka yang dapat dipakai yaitu /27 dengan number of usable hostnya yaitu 30 yang dapat digunakan. Lalu ini dimulainya juga IP hostnya dimulai dari 1 sampai 30. Untuk 27 host ini sendiri, networknya di sini 0. Lalu first usable atau IP-nya dimulai dari 1 hingga 30, broadcast-nya 31. Lalu subnet mask-nya di sini 224. Dan untuk 25 host ini juga menggunakan /27, yaitu dimulai networknya karena broadcastnya di sini 31, maka networknya dimulai dari 32. Untuk hostnya dimulai dari 33 sampai 62. Dan untuk subnet mask-nya ini sama, yaitu 224. Lalu untuk host selanjutnya yaitu 14 host. Di sini 14 host kan saya tadi sudah mengeceknya, yaitu dengan /28. Di sini dimulainya dari 64. 64 ini dimulai karena di sininya broadcast-nya kan sudah 63, maka networknya dimulai dari 64.
Nah, di sini kan hostnya 14 nih. Lalu networknya dimulai dari 64, hostnya dimulai dari 65 sampai 78, lalu broadcastnya 79, dan subnet masknya 240. Untuk yang 8 host ini juga sama, yaitu menggunakan slice 28. Kalau untuk 2 host ini menggunakan slice 30. Ini dimulai dari networknya yaitu 96. Ini slice 30. Nah, di sini hostnya 2, yaitu networknya 96, hostnya dimulai dari 97 sampai 98, dan broadcastnya 99. Nah, jadi setelah menentukan dari subnet number, yaitu 27 host, 25 host, 14 host, 8 host, dan 2 host, ini dapat kita temukan network, lalu hostnya dari berapa sampai berapa, broadcastnya, dan mendapat subnet mask. Nah, jadi ketika sudah menemukan ini, mudah untuk menentukan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Di sini untuk remote site 1 ini sendiri, kan dia host 27 host. Maka dia dimulai dari 1, lalu subnet mask-nya ditentukan dari sini, kan ini IP address-nya digunakan yang 1, maka subnet mask-nya dia menggunakan yang 224 yang sudah kita temukan tadi, maksudnya seperti itu. Lalu untuk gigabyte Ethernet 0/1 itu dimulai dari 33 dengan subnet mask-nya 224. Untuk serial ini diambil dari 2 host 97, lalu serial yang dari remote site 2 itu 98. Lalu untuk gigabyte Ethernet 0/0 di remote site 2 ini dimulai dari 65. Lalu untuk subnet mask-nya yaitu 240 sesuai dengan yang sudah kita temukan tadi. Lalu untuk gigabyte Ethernet 0/1-nya dimulai dari 81 atau IP address-nya yaitu 81. Dan subnet mask-nya juga dilihat dari tabel yang sudah ditemukan tadi. Lalu selanjutnya untuk SW1, SW2, SW3, dan SW4, ini interface-nya kan menggunakan VLAN 1. Lalu IP address-nya, karena di sini kan SW1 dan SW2 ini berada di dalam remote site 1, maka dia dimulai, karena di sini 1, di sini dimulai dari 2, lalu di sini 33, maka di sini 34. Dengan subnet mask-nya sama. Dan untuk SW3 dan SW4 ini berada di dalam remote site 2, maka di sini 65 dimulai dari 66. Lalu 81 di sini 82 dengan subnet mask-nya sama. Dan untuk default gateway-nya ini sendiri didapat dari remote site 1 ini karena dia di dalam remote site 1 dari gigabyte Ethernet 0/0 dan gigabyte Ethernet 0/1. Begitupun juga dengan default gateway yang didapat untuk SW3 dan SW4, yaitu dari remote site 2. Untuk user juga sama. Di sini IP address-nya yaitu untuk user 130. Nih, dilihat dari, saya mengambilnya dari sini, yaitu
Terus user 2 yaitu 62, user 3 yaitu 78, dan user 4 yaitu 94. Dengan subnet mask-nya dilihat dari masing-masing, dan default gateway-nya juga didapat dari remote site 1 dan remote site 2. Seperti itu, langsung saja masuk ke tahap ini sudah 27 host, 25 host, 14 host, dan 8 host. Ini juga sudah kita temukan. Lalu masuk ke part 3, assign IP addresses to device and verify connectivity. Step satunya itu configure IP address on the remote site 1 router LAN interface. Remote site satunya di sini. Kita masuk ke CLA. Di sini enable, lalu config T. Kita masukkan interface gigabyte Ethernet (0/0), yaitu IP address-nya 172.31.03. Kita lihat di Excel-nya. Yaitu 1. Dengan subnet mask-nya 255.255.254. Lalu no shutdown. Pastikan untuk jangan sampai typo, karena itu mempengaruhi untuk konfigurasinya, maka dia tidak akan berjalan. Lalu exit. Kita akan memasukkan yang interface yang 1. Lalu di sini kita lihat subnet mask-nya masih 224. Di sini 33 untuk IP address-nya. Lalu no shutdown. Nah, ini sudah. Lalu selanjutnya untuk SW3. Nah, di sini N, sini config. Oke. Nah, untuk SW3 sendiri, karena di sini ada default gateway, maka nanti kita masukkan default gateway-nya. Ini interface-nya itu VLAN. IP address-nya 172.31.03.66 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.240. No shutdown. Lalu exit. Lalu kita masukkan IP default gateway-nya untuk SW3 yaitu 65.172.31.103.65. No shutdown.
Oke, selanjutnya untuk user 4. Kita buka lagi. User 4 di sini memiliki IP yaitu 172 31 103 94. Subnet mesh-nya yaitu 255. Subnet mesh-nya di sini 240. Lalu untuk default gateway-nya dapat dilihat di sini 81. Di 172 31 103 81. Nah, di sini dapat dilihat completion-nya udah 100%, maka kita dapat mencobanya untuk dipingkan. Coba kita akan mengepingkan IP SW3. Karena tadi kita sudah mengkonfigurasi SW3 yaitu ping 172 31 103 66. Berhasil. Yang pertama request and out. Lalu kita tunggu. Yang kedua request. Lalu yang ketiga dan keempat itu replay, dan ini dinyatakan berhasil. Sudah selesai. Sekian video yang dapat saya buat mengenai VLSM Design and Implementation Practice. Dengan saya sudah menentukan dari Excel ini, saya sudah mencari dengan alat bantu yaitu IP Calculate, dan sudah mencapai completion 100%. Di sini saya lupa tadi untuk memasukkan user profile-nya. Oh, karena saya tidak memasukkan di awal, tapi ya dapat dilihat tadi saya mengerjakannya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.